Selamat datang di Kitab Mawas Diri, dan kali ini kita akan melanjutkan tentang kematian Syekh Siti Jenar bagian 2. Jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal, dan jangan pernah lupa diri. Selamat menyaksikan. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, para ulama didatangi seseorang penggembala kambing yang mengaku sebagai murid Syekh Siti Jenar. Dia berkata, "Saya dengar para wali telah membunuh guru saya, Syekh Siti Jenar. Kalau memang demikian, lebih baik saya juga Tuhan bunuh. Sebab saya ini juga Allah yang menggembala kambing." Mendengar penuturannya itu, kemudian Syekh Maulana membunuhnya dengan pedang yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh Syekh Siti Jenar, dan seketika tubuh mayat penggembala kambing itu lenyap. Versi kelima dari kematian Syekh Siti Jenar adalah bahwa vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankan eksekusi atau algojo adalah Sunan Kudus. Versi tentang proses kematian Syekh Siti Jenar ini dapat ditemukan dalam serat Negara Kertobumi yang disunting oleh Rahman Selendraningrat. Tentulah bahwa kisah eksekusi terhadap Syekh Siti Jenar yang terdapat dalam versi ini berbeda dari yang lainnya. Nampaknya, kisah ini bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Penging yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Kisah kematian Syekh Siti Jenar dalam sastra Kacirbonan diawali dengan memperlihatkan posisi para pengikut Syekh Siti Jenar di Cirebon sebagai kelompok oposisi atas kekuatan Kesultanan Cirebon. Sejumlah tokoh pengikutnya pernah berusaha untuk menduduki tahta, tetapi semuanya menemui kegagalan. Tatkala Pengging dilumpuhkan, Syekh Siti Jenar yang pada saat itu menyebarkan agama di sana kembali ke Cirebon, diikuti oleh para muridnya dari Pengging. Di Cirebon, kekuatan Syekh Siti Jenar menjadi semakin kokoh. Pengikutnya meluas hingga ke desa-desa. Dan setelah Syekh Datuk Kahfi meninggal dunia, Sultan Cirebon menunjuk Pangeran Punjungan untuk menjadi guru agama Islam di Padepokan Amparan Jati. Pangeran Punjungan bersedia menjalankan tugas yang diembankan Sultan kepadanya. Namun dia tidak mendapatkan murid di sana, karena orang-orang telah menjadi murid Syekh Siti Jenar. Bahkan Panglima Bala Tentara Cirebon yang bernama Pangeran Charbon lebih memilih untuk menjadi muridnya Syekh Siti Jenar. Dijaga oleh muridnya yang banyak, Syekh Siti Jenar merasa aman tinggal di Cirebon Girang. Keberadaan Syekh Siti Jenar di Cirebon terdengar oleh Sultan Demak. Sultan kemudian mengutus Sunan Kudus disertai 700 orang prajurit ke Cirebon. Sultan Cirebon menerima permintaan Sultan Demak dengan sangat tulus, bahkan memberi bantuan untuk tujuan itu. Langkah pertama yang diambil Sultan Cirebon adalah mengumpulkan para murid Syekh Siti Jenar yang ternama, antara lain Pangeran Charbon, para Kiai Geng, Ki Palumbo, Dipati Cangkuang,
dan banyak orang lain di istana Pangkuang Wati. Selanjutnya, bala tentara Cirebon dan Demak menuju padepokan Syekh Siti Jenar di Cirebon Girang. Syekh Siti Jenar kemudian dibawa ke Masjid Agung Cirebon, tempat para wali telah berkumpul. Dalam persidangan itu, yang bertindak sebagai hakim ketua adalah Sunan Gunung Jati. Melalui perdebatan yang panjang, pengadilan pun memutuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Kemudian Sunan Kudus melaksanakan eksekusi itu menggunakan keris pusaka Sunan Gunung Jati. Peristiwa itu terjadi pada bulan Safar 923 Hijriah atau 1506 Masehi. Pada peristiwa selanjutnya, mulailah diperlihatkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para ulama di Cirebon terhadap keberadaan jenazah Syekh Siti Jenar. Dikisahkan, setelah eksekusi dilaksanakan, jenazah Syekh Siti Jenar dimakamkan di suatu tempat yang kemudian banyak diziarahi orang. Untuk mengamankan keadaan, Sunan Gunung Jati memerintahkan secara diam-diam agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke tempat yang dirahasiakan. Sedangkan di kuburan yang sering dikunjungi orang itu, dimasukkanlah bangkai anjing hitam. Ketika para peziarah menginginkan agar mayat Syekh Siti Jenar dipindahkan ke Jawa Timur, kuburan pun dibuka, dan ternyata yang tergeletak di dalamnya bukan mayat Syekh Siti Jenar, melainkan bangkai seekor anjing. Para peziarah terkejut dan tak bisa mengerti keadaan itu. Ketika itulah Sultan Cirebon memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan fatwa agar orang-orang tidak menziarahi bangkai anjing dan agar meninggalkan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Versi ke-6 menjelaskan bahwa Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat itu, hukuman harus dilaksanakan. Para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan hukuman mati. Akan tetapi kemudian, para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut. Karena Syekh Siti Jenar justru memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa harus dihukum oleh pihak sultan dan para sunan. Sekaligus, Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah. Versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang digubah oleh Ki Sosro Wijoyo, yang kemudian disebarluaskan kembali oleh Abdul Munir Mulkan. Sofwan mengutip suluk Wali Songo, sebagaimana juga yang terdapat dalam serat Syekh Siti Jenar dalam berbagai versi, yang di dalamnya terdapat cerita yang mengisahkan bahwa kematian Syekh Siti Jenar berawal dari perdebatan yang terjadi antara Syekh Siti Jenar dengan dua orang utusan Sultan Demak, yakni Syekh Domba dan Pangeran Bayat, sebagai utusan Sultan Fatah dan Majelis Wali Songo. Dua orang utusan inilah yang diperintahkan Sultan atas persetujuan Majelis Wali Songo untuk mengadakan tukar pikiran.
atau lebih tepatnya menginvestigasi dengan Syekh Siti Jenar mengenai ajaran yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Disinyalir bahwa ajaran yang telah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Demak. Hal ini disebabkan ulah para muridnya yang berbuat kegaduhan, merampok, berkelahi, bahkan membunuh. Bila ada kejahatan atau keonaran, tentulah murid Syekh Siti Jenar yang menjadi pelakunya. Ketika pengawal kerajaan menangkap mereka bunuh diri di dalam penjara. Bila dikorek keterangan dari mereka, dengan angkuh mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid Syekh Siti Jenar yang telah banyak mengenyam ilmu makrifat dan selalu siap mati ketika bertemu Tuhan. Berkenaan dengan pemahaman yang demikian, maka Syekh Domba dan Pangeran Bayat diutus oleh Sultan Demak untuk menemui Syekh Siti Jenar. Dalam pertemuan itu, terjadilah perdebatan antara utusan Sultan dengan Syekh Siti Jenar. Dan dalam perdebatan itu, terlihat pula bahwa kemahiran Syekh Siti Jenar berada di atas Syekh Domba dan Pangeran Bayat. Pada akhirnya, Syekh Domba merasa kagum atas uraian dan kedalaman ilmu Syekh Siti Jenar. Bahkan dia bisa menyetujui kebenarannya. Dia ingin menjadi muridnya secara tulus, kalau saja tidak dicegah oleh Pangeran Bayat. Selanjutnya, kedua utusan itu kembali ke Demak, melaporkan apa yang telah mereka saksikan tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Setelah berunding dengan Majelis Wali Songo, Sultan kemudian mengutus 5 setidaknya orang wali untuk memanggil Syekh Siti Jenar ke istana guna mempertanggungjawabkan. Kelima utusan itu adalah Sunan Kalijogo, Sunan Gudung, Pangeran Modang, Sunan Geseng, Sunan Bonang, dan Sunan Bonang sebagai pemimpin utusan itu. Mereka sendiri diikuti oleh 40 orang santri lengkap dengan persenjataannya untuk memaksa Syekh Siti Jenar datang ke istana. Kelima wali tersebut terlibat perdebatan sengit. Perdebatan itu berakhir dengan ancaman Sunan Kalijogo. Sekalipun mendapatkan ancaman dari Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar tetap tidak bersedia datang ke istana karena menurutnya wali dan raja tidak berbeda dengan dirinya. Sama-sama berbalut darah dan daging yang akan menjadi bangkai. Lalu dia memilih mati. Bukan karena ancaman yang ada, melainkan karena kehendak diri sendiri. Syekh Siti Jenar kemudian berkonsentrasi, menutup jalan hidupnya, dan kemudian meninggal dunia. Sekian dulu bagian kedua dari kematian Syekh Siti Jenar. Sampai jumpa di episode dan bagian selanjutnya.